Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Negeri 8 Denpasar. Perkenalkan, nama Ibu Niputu Widya Putriani. Pada kesempatan ini akan menyampaikan informasi terkait pengisian formulir siswa baru. Formulir ini nantinya akan menjadi dasar dalam pembuatan lembar buku induk siswa. Buku induk siswa adalah kumpulan daftar nama siswa sepanjang masa dari sekolah tersebut. Dan jika ada siswa baru, perlu segera dicatat dalam buku besar. Tujuannya untuk mengetahui data siswa selengkapnya sehingga mengetahui perkembangan jumlah siswa di sekolah dari tahun ke tahun. Jadi, Ibu harap saat mengisi formulir, anak-anak menjawab setiap pertanyaan dengan lengkap, benar, serta wajib didampingi orang tua. Berikut akan Ibu paparkan petunjuk pengisian formulir siswa baru. Nanti, anak-anak akan dikirimkan alamat link seperti yang terlihat pada slide. Kemudian, anak-anak klik alamat link tersebut dan akan muncul tampilan web seperti berikut ini. Jika sudah muncul tampilan seperti berikut ini, anak-anak bisa langsung menjawab setiap pertanyaan yang ada. Ibu akan pandu mulai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama terkait nomor induk siswa. Nomor induk siswa nanti akan diberikan dari sekolah, jadi untuk sementara anak-anak jawab dengan mengisi tanda strip. Lalu berikutnya, nomor induk siswa nasional atau NISN. Untuk NISN, anak-anak dapat lihat dalam ijazah SD anak-anak. Itu biasanya terdiri dari 10 digit angka. Misalnya NISN anak-anak 0088278610. Kemudian anak-anak klik berikutnya. Pertanyaan A terkait keterangan tentang diri siswa. Nomor 1A adalah nama lengkap anak-anak. Misalnya nama lengkap anak-anak Niputu Ayu Meduri. Mohon perhatikan dalam penulisan nama lengkap, jangan sampai ada salah ketik atau salah ejaan dalam nama lengkap anak-anak. Kemudian nomor 1B, nama panggilan siswa. Misalnya nama panggilan anak-anak adalah Ayu. Lalu nomor 2, jenis kelamin. Anak-anak tinggal pilih dengan mengklik laki-laki atau perempuan. Misalnya jenis kelamin anak-anak perempuan. Lalu yang nomor 3, tempat dan tanggal lahir. Misalnya tempat dan tanggal lahir anak-anak Denpasar 12 Desember 2012. Lalu nomor 4, agama. Misalnya agama anak-anak Hindu, anak-anak tinggal klik Hindu. Lalu nomor 5, kewarganegaraan. Misalnya kewarganegaraan anak-anak Indonesia. Lalu nomor 6, anak keberapa. Jika anak-anak adalah anak pertama dalam keluarga, anak-anak ketikkan anak ke-1. Berikutnya adalah jumlah saudara kandung. Jumlah saudara kandung ini artinya jumlah kakak dan jumlah adik yang anak-anak miliki. Jika anak-anak memiliki 1 kakak dan 1 adik, jadi jumlah saudara kandung anak-anak adalah 2 orang. Kemudian nomor 8, jumlah saudara tiri. Jika tidak ada, anak-anak isi dengan 0. Nomor 9, jumlah saudara angkat. Jika tidak ada juga diisi dengan 0. Nomor 10, anak yatim atau yatim piatu. Jika tidak, anak-anak isi dengan tanda strip. Kemudian nomor 11, bahasa sehari-hari di rumah. Jika anak-anak sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Bali, jadi anak-anak di sini ketikkan bahasa Indonesia dan bahasa Bali. Kemudian klik berikutnya. Bagian B terkait keterangan tempat tinggal. Untuk tempat tinggal, yang pertama alamat. Anak-anak isikan alamat anak-anak dengan lengkap. Misalnya nama jalan, kemudian nama Banjar, ataupun nama lingkungan. Misalnya di sini Jalan Maduri nomor 2. Kemudian anak-anak lengkapi dengan kelurahan dan
kecamatan. Nah, di sini Kelurahan Sumerte, Kecamatan Denpasar Timur. Kecamatan Denpasar Timur. Lalu nomor 13, nomor telepon atau handphone. Ini nomor handphone anak-anak, misalnya 088123456788. Kemudian nomor 14, tinggal dengan. Jika anak-anak tinggal dengan orang tua, tinggal diklik di sini orang tua. Kemudian nomor 15, jarak tempat tinggal ke sekolah. Misalnya jaraknya 1 km. Lalu klik berikutnya. Yang C, tentang keterangan kesehatan. Yang nomor 16, golongan darah. Misalnya golongan darah anak-anak A, tinggal diklik di bagian A. Lalu nomor 17, penyakit yang pernah diderita. Misalnya TBC, cacar, malaria, dan lain-lain. Tetapi jika tidak ada, anak-anak isi dengan tanda strip. Lalu nomor 18, kelainan jasmani. Jika tidak ada, juga diisi dengan tanda strip. Nomor 19, tinggi badan. Misalnya tinggi badan anak-anak 140 cm. Kemudian berat badan, misalnya berat badan anak-anak 45 kg. Lalu klik berikutnya. Bagian D, terkait keterangan pendidikan. Nomor 20A itu pendidikan sebelumnya. Di sini anak-anak isikan asal SD anak-anak. Misalnya SD Negeri 1 Sumerte. Lalu nomor 20B, tanggal dan nomor STTB atau ijazah. Misalnya tanggal ijazah anak-anak 12 Juni 2021 dan nomor ijazahnya DN 22/D strip SD _13 0071655. Untuk nomor ijazah dapat anak-anak lihat di atas tanda tangan kepala sekolah. Sedangkan untuk nomor ijazah biasanya terletak di bagian bawah ijazah. Lalu 20C, lama belajar. Jadi ini lama belajar anak-anak di SD. Misalnya anak-anak isi 6 tahun. Kemudian nomor 21, pindah dari sekolah, diisi tanda strip saja. Lalu nomor 22, diterima di sekolah ini tanggal. Jadi anak-anak isikan 12 Juli 2021. Jadi ini tanggal anak-anak diterima di SMP Negeri 8 Denpasar. Lalu klik berikutnya. Bagian E, keterangan tentang ayah kandung. Nomor 23, nama lengkap ayah kandung. Misalnya nama lengkapnya Iputu Gede. Lalu nomor 24, tempat dan tanggal lahir ayah kandung. Misalnya Denpasar 1 Januari 1981. Kemudian untuk agama, tinggal pilih misalnya Hindu. Lalu kewarganegaraan, misalnya Indonesia. Lalu pendidikan terakhir, misalnya S1. Kemudian pekerjaan. Ini pekerjaan orang tua anak. Misalnya di sini wira swasta. Kemudian nomor 29, penghasilan per bulan. Contohnya 3 juta. Kemudian alamat rumah ini juga diisi dengan lengkap. Jalan Meduri, misalnya Jalan Meduri nomor 2, Kelurahan Sumerte, Kecamatan Denpasar Timur. Lalu nomor 30B, nomor telepon atau nomor handphone. Misalnya 0885632147. Lalu nomor 31, masih hidup atau meninggal dunia. Jika masih hidup,
Ketik-ketik masih hidup. Jika sudah meninggal dunia, diisi tahun berapa meninggal dunianya. Kemudian klik berikutnya. Bagian F, keterangan tentang ibu kandung. Yang pertama, nama lengkap ibu kandung. Misalnya nama ibu kandung anak-anak Nimade Putri. Lalu nomor 33, tempat dan tanggal lahir. Misalnya Denpasar 3 Maret 1983. Kemudian nomor 34, agama. Anak tinggal pilih misalnya agama Hindu. Lalu nomor 35, kewarganegaraan. Misalnya Indonesia. Nomor 36, pendidikan terakhir. Misalnya S1. Lalu nomor 37, pekerjaan. Misalnya karyawan swasta. Lalu nomor 38, penghasilan per bulan. Misalnya 3 juta. Nomor 39A, alamat rumah, juga diisi dengan lengkap. Misalnya sama ya. Kemudian 39B, nomor telepon atau handphone, misalnya 0881 805 654 78. Lalu nomor 40, masih hidup atau meninggal dunia. Jika masih hidup, isi masih hidup. Kemudian berikutnya, bagian G, keterangan tentang wali. Ini diisi jika anak-anak tidak tinggal dengan orang tua. Misalnya anak-anak tinggal di sini dengan kakek, nenek, paman, bibi, atau saudara. Tetapi jika anak-anak tinggal dengan orang tua, bagian G ini bisa dilewati dan langsung klik berikutnya menuju pertanyaan terakhir. Bagian H itu terkait kegemaran siswa. Jadi di sini berkaitan dengan kegemaran atau hobi anak-anak. Misalnya di bidang kesenian, anak-anak suka menari, jadi di sini ketikkan menari. Lalu bagian olahraga, misalnya anak-anak tertarik dengan sepak bola. Jadi anak-anak ketikkan sepak bola. Nomor 51, kemasyarakatan atau organisasi. Jika tidak ada, anak-anak isi dengan tanda strip. Kemudian nomor 52, lain-lain. Jika tidak ada, juga diisi dengan tanda strip. Terakhir, anak-anak klik tanda kirim. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti berikut ini, jawaban Anda telah direkam. Berarti anak-anak sudah berhasil mengirim formulir peserta didik baru tersebut. Demikian penyampaian Ibu terkait pengisian formulir siswa baru. Ibu harap informasi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih dan pesan Ibu tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Akhir kata, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.